Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Intan Fairuza Sumara dengan NIM G0024-018 dari kelompok B6. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan laporan yang kedua, yaitu seorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 123, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang pertama itu jelaskan inervasi pada muskulus regio antebrachii dan manus. Yang B itu jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium serta kinesiologinya. Jadi pada regio antebrachii itu dibagi dua, ada yang ventral dan ada yang dorsal. Kita mulai dulu dari yang ventral. Bagian ventral ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu bagian superficial atau lamina superficialis dan lamina profunda. Itu bagian yang lebih dalam. Nah, jadi untuk lamina superficialis dulu, itu ada pronator teres. Ini. Kemudian ada flexor carpi radialis. Ini. Kemudian juga ada musculus palmaris longus. Ini yang panjang ini. Kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris. Ini yang panjang di samping ini. Kemudian ada musculus flexor digitorum superficialis. Nah, mereka semua itu diinervasi oleh nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris. Karena untuk musculus flexor carpi ulnaris itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Kemudian kita lanjut ke bagian profunda. Untuk bagian profunda itu ada flexor digitorum profundus atau yang ini. Kemudian ada flexor pollicis longus, musculus flexor pollicis longus. Ini juga. Nah, terus dia itu ada juga pronator quadratus. Atau ini. Dia kayak nyebrang gitu. Nah, mereka ini diinervasi oleh nervus interosseus anterior atau cabang dari nervus medianus. Nah, tapi untuk musculus flexor digitorum profundus yang bagian ulnar, bagian pinggir-pinggir sini, itu dia diinervasi sama nervus ulnaris. Oke, kita lanjut ke bagian dorsal. Di bagian dorsal ini yang dibagi jadi dua juga, ada yang lamina superficialis dan lamina profunda. Nah, untuk lamina superficialis yang pertama itu ada musculus brachioradialis. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan, gini doang, karena dia itu bakal muter ke sini. Nah, gini. Kemudian itu ada anconeus, nih bagian ini. Kemudian ada extensor digitorum, bagian ini. Ada juga extensor carpi ulnaris. Dan ada extensor digiti minimi. Kemudian juga ada extensor carpi radialis brevis, bagian dalam sini nggak terlalu kelihatan. Nah, mereka itu diinervasi sama nervus radialis. Kemudian kita lanjut ke lamina profunda. Lamina profunda itu yang pertama itu ada musculus supinator. Kemudian ada abductor pollicis longus. Kemudian ada musculus extensor indicis. Ada musculus extensor pollicis brevis. Nah, mereka itu juga diinervasi oleh nervus radialis. Nah, lanjut dari antebrachii kita ke regio manus.
Jadi Regiomanus itu juga ada kayak dua bagian gitu, ada yang bagian tenar dan hipotenar. Kita bahas satu-satu. Kita bahas dari regiotenar dulu. Jadi di bagian tenar itu ada musculus opponens pollicis, kemudian ada abductor pollicis brevis. Kalau di sini nggak terlalu kelihatan karena dia kayak kepotong gitu, tapi ini dia bentuknya bakal kayak gini. Kemudian ada flexor pollicis brevis. Di sini juga nggak terlalu kelihatan karena dia juga kepotong, jadi dia gitu bentuknya. Kemudian ada abductor pollicis atau yang ini. Nah, jadi gimana sih inervasinya? Untuk inervasinya, kalau abductor pollicis brevis ini, kemudian flexor pollicis brevis, dan juga opponens pollicis brevis, jadi 3 ini, mereka itu diinervasi sama nervus medianus. Nah, sedangkan untuk abductor pollicis itu dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Oke, kita lanjut ke hipotenar. Jadi di hipotenar itu yang pertama ada abductor digiti minimi. Ini lagi-lagi dia kepotong, jadi dia tuh aslinya bentuknya kayak gini. Kemudian ada flexor digiti minimi. Ini. Ada juga opponens digiti minimi. Nah, mereka ini inervasi semuanya oleh nervus ulnaris. Nah, sebenarnya selain musculi tenaris dan hipotenaris itu ada musculi intermedii manus atau yang bagian tengah. Yang pertama itu ada musculus lumbricalis. Itu ada 1 sampai 4. Yang ini 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk lumbricalis 1 dan 2 itu dia diinervasi oleh nervus medialis. Kemudian untuk yang ketiga dan keempat itu mereka diinervasi oleh nervus ulnaris. Kemudian ada musculus interosseus dorsalis. Jadi dia itu ada interossei di antara tulang, dorsalis di bagian punggung. Itu ada 1 sampai 4. Ini yang 1, 2, 3 dan 4. Nah, mereka ini semuanya diinervasi oleh nervus ulnaris. Kemudian itu kan bagian dorsalis. Nah, ada juga interosseus palmaris. Itu ada 1 sampai 3. Ini 1, 2 dan 3. Nah, mereka ini juga diinervasi oleh nervus ulnaris. Tuh. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 atau yang B. Itu jelaskan anatomi dan pada musculus regio antebrachium serta kinesiologinya. Jadi kita jelasin dulu. Pada regio antebrachium itu ada 2 tulang, ada radii dan ulna. Kita mulai dari ulna dulu. Ini ada bagian bagian epifisis proksimal dahulu atau bagian pangkal gitu. Dia itu ada incisura trochlearis yang nantinya itu akan bersendi dengan humerus. Nah, kemudian ada ini di sini ada incisura radialis. Ada juga processus coronoideus. Kemudian ada tuberositas ulnae. Nah, kemudian
untuk korpusnya itu ada foramen nutritium, ini fascies anterior ya, itu ada ini, ada margo interosseus, dia kayak tajam gitu. Nah kemudian pada bagian distalnya itu dia ada caput ulnae tentu saja, terus dia ada processus styloideus ulnae. Nah kemudian untuk margo posterior itu kita bisa lihat ada olecranonnya, terus ini yang tadi processus choroideus, ini corpus ulnae-nya. Nah, kurang lebih sama, ini ada processus styloideus ulnae. Kemudian ini ada margo interosseus, atau ini itu kayak bagian yang nantinya bakal berhadapan sama si os radii. Nah ini incisura radialis. Terus di sini bakal ada kayak crista musculi supinatoris. Ini bakal jadi pelekatan dari musculus supinator. Kemudian ini ada tuberositas ulnae. Nah ini juga, ini korpus dari ulnae juga. Ini ada processus styloideus. Dan ada caput ulnae. Ini itu akan bersendi dengan incisura ulnaris radii. Gitu. Kemudian kita lanjut ke tulang radii. Jadi tulang radii ini juga dibagi jadi tiga bagian ya gitu. Ada proximal, corpus, dan juga distal. Nah untuk bagian proximal itu kita bisa lihat ada caput radii, kemudian ada lehernya, ada column radii, dan di sini itu ada tuberositas radii. Kemudian pada corpus radii, sebenarnya yang tadi itu tuberositas radii itu maksudnya ke korpusnya gitu, yang ada foramen nutritium. Terus ini buat yang margo anterior ya. Nah di bawah itu ada processus styloideus radii. Nah kalau dari margo interosseus, dari margo posterior kurang lebih sama, tapi dia itu, nah ciri khas dari os radii itu dia ada fovea articularisnya gitu di sini di bagian proximal. Nah kemudian ini untuk margo interosseus, jadi dia kayak lebih tajam gitu. Terus dia juga bakal ada penonjolan di sini processus styloideus radii. Nah gini, nantinya os radii dan os ulna itu bakal bersendi. Di sini akan ada kayak dua persendian. Yang pertama itu yang bagian atas ini itu membentuk artikulasi radio ulnaris proximal karena dia di bagian atas. Kemudian di bagian bawah itu dia akan membentuk artikulasi radio ulnaris distal. Nah untuk gerakannya, jadi dia itu ada beberapa gerakan, kayak fleksi itu memperkecil sudut, ekstensi itu memperbesar sudut,
dan dia itu bisa supinasi atau bagian ventralnya itu menghadap ke atas, dan pronasi itu bagian dorsalnya yang menghadap ke atas. Nah, ini itu contoh posisi tulang ulna dan radii ketika kita supinasi. Sedangkan ini kan kayak menyilang gitu. Ini itu contoh ketika kita melakukan pronasi. Jadi ulna dan radii kita tuh agak menyilang. Itu. Mungkin sekian untuk laporan nomor 2.